Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah join, bagi yang sudah pernah hadir minggu lalu, ataupun yang baru hadir malam ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat belajar. Kita kosongkan gelas kita bareng-bareng ya teman-teman, karena kita akan belajar. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah atau mungkin sudah jago bikin Google Apps Script, tapi tetap join kelas ini. Saya ucapkan terima kasih. Tapi yang belum, mungkin juga masih banyak yang mungkin baru tahu apa sih Google Apps Script dan sebenarnya apa sih benefitnya untuk bisnis kita atau untuk em, organisasi kita, pekerjaan kita, dan lain-lain. Dan sebetulnya apa sih sepowerful apa sebenarnya Google Apps Script? Mungkin yang belum join, yang belum yang belum join pekan lalu bisa menyimak video rekaman webinar yang sudah saya bagikan di grup, atau mungkin bisa cari di Google, di YouTube Oke Gas AI. Nanti akan muncul. Carinya Oke Gas spasi AI, jangan Oke Gas aja, apalagi Oke Gasnya dua kali, Oke Gas nanti ketemunya beda. Oke, siap. Kita coba mulai. Bismillah. Malam ini kita kan free webinar, siapapun bisa join. Kita akan belajar buat aplikasi kasir, siap pakai, dan siap jual dengan Google Apps Script. Ini saya udah siapkan printer apa nih? Ya, printer kasir ya. Kalau kelihatan, nanti kita bisa bikin aplikasi yang terhubung dengan ini dan langsung ngeprint dari sini. Cuma ini saya harus cas dulu karena lowbat. Eh, hmm, hmm. Oh iya, masih lowbat. Saya cas dulu printernya. Hmm. Ya, malam ini kita akan studi kasus insya Allah lengkap pembuatan web app kasir modern dengan ekstensi OKGas. Jadi nggak cuma di Google Apps Script, tapi kita pakai extension OKGas. Nah, jadi bedanya apa? Sebenarnya itu kita bahas, cuma nanti kita bahas lagi mungkin sedikit sekilas ya. Mulai dari manajemen produk, cara bikin aplikasi kasir yang bisa tambahkan produk langsung dan terintegrasi di spreadsheet database, pengelolaan data pelanggan, hingga integrasi cetak struk otomatis dengan printer thermal. Sebenarnya ini tiga fitur basic bisa kita improve lagi sebetulnya, karena kan kita ini kita akan tandem atau diskusi dengan AI dan gimana cara menggunakan AI dengan baik biar bisa bikin aplikasi dengan baik dan bisa dijalankan oleh customer atau klien. Oke, perkenalkan sebelumnya bagi yang baru join malam ini, nama saya Wahyu Abu Fawas. Bisa dipanggil Mas Wahyu atau Mas Abu Fawas juga nggak apa-apa, bebas. Saya Oke Gas Dev atau developer dari extension Oke Gas. Nah, teman-teman yang belum tahu Oke Gas itu apa, mungkin sekilas, mudah-mudahan yang lain yang udah tahu, mungkin saya minta waktunya sebentar untuk menjelaskan apa itu Oke Gas. Jadi Oke Gas itu apa sih sebetulnya? Oke, saya jelas ya kelihatan ya. Oke. Nah, jadi Oke Gas itu sebetulnya adalah extension dari Chrome yang menambahkan. Jadi gini, kita extension Chrome dari buat Google Apps Script. Kalau kita belajar Google, kalau kita teman-teman udah tahu Google Apps Script, mungkin sudah join di grup Google Apps Script di Facebook, atau mungkin sudah pernah lihat video atau coba-coba sebelumnya. Tampilan Google Apps Script awalnya itu defaultnya mungkin begini ya kan. Oke, ini kita kalau mau ngoding, saya mau bikin nih, biasanya kan mulai ngetren nih akhir-akhir ini, ada pakai games, Gemini contoh, pakai Google, ada yang ngajarin pakai ChatGPT. Misalkan ketik, tolong buatkan aplikasi, misalkan apa, absensi, bla 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 bla. Ntar udah jadi nih, udah jadi, kita copy, kita enter, kita copy kodenya, kita copy paste di sini. Ini kodenya gitu lah, di copy paste, terus bikin lagi HTML, terus setup dulu apa namanya database spreadsheetnya. Ya gitu kan ya. Nah, itu mungkin cara ngoding dengan AI di Google Apps Script pada umumnya.
Nah, sekarang dengan adanya Oke Gas, kita akan memanfaatkan atau menampilkan fitur atau fungsi AI yang langsung otomatis ke si Google Apps Script-nya, nggak perlu lagi kita gonta-ganti tab atau copy paste manual. Karena kalau udah kita aktifkan Oke Gas, ini nanti akan hilang nih, ini bisa dibuka tutup karena agar lebih lega. Kemudian di sini nah ini tampilannya nih. Kalau teman-teman ada yang bilang, kalau saya bilang sih ini lovable-nya Google Apps Script karena dia bisa kok tinggal tinggal curhat aja ke AI, dia langsung update ke Google Apps Script. Atau mungkin teman-teman ada yang bilang anti gravity-nya si Google Apps Script. Teman-teman kalau nggak tahu, belum tahu anti gravity, itu aplikasi dari Google em, buat bikin apapun ya. Nah, ini tampilannya kayak gini lah kurang lebih nih. Tampilan Google Apps Script UI. Nah, kayak gini lah kurang lebih lah. Jadi kiri kanan nanti ada UI-nya kayak gimana. Nah, oke. Nah, jadi ini kurang lebih sama. Jadi di sini kita tinggal masukin aja nih prompt-nya apa, tolong buatkan aplikasi apa. Terus eh di sini yang menarik di Google di Oke Gas, kita bisa pilih front end stack-nya nih udah dipilihin. Mau biarin AI yang milih teknologinya apa front end-nya. Misalkan pakai Alpine JS, Tailwind, Vue.js, atau pakai Daisy UI, jQuery, Bootstrap, Vanilla JS, atau custom kalau misalkan udah level advance, misalkan oh saya mau Vanilla JS plus Tailwind, nggak apa-apa, di sini nanti tinggal ketik. Kemudian kita juga udah sediakan di OKGas itu desain skill. Jadi teman-teman yang mikir, aduh desain UI-nya mau kayak gimana ya, nah itu kita nggak perlu lagi repot-repot, tinggal dicari aja nih, oh desainnya mau tampilan dashboard karena ini mau bikin dashboard tentang misalkan kepegawaian. Lalu mau konekin ke database pun nggak perlu lagi manual, tinggal diklik. Oke, suaranya kecil. Suaranya kecil ya. eh Coba saya deketin lagi deh. Oke, sip. Oke, suaranya udah jelas ya. Saya coba besarin lagi suaranya. Saya tutup ruangannya. Oke, sip. Oke, udah lumayan jelas. Saya agak teriak dikit, nggak apa-apa. Mohon maaf, nanti chat aja lagi. Lanjut. Nah, jadi teman-teman nggak perlu lagi ribet buka spreadsheet manual. Nah, ini udah ada di sini integrasinya, tinggal diklik aja. Nanti tinggal copy paste sini langsung dikonekin ke Google Apps Script. Bisa juga integrasi ke Base Raw SQL. Jadi kita bisa manfaatin database SQL kalau ada yang bilang kok spreadsheet lambat ya. Sebenarnya bukan lambat, cuma memang dia butuh waktu pemrosesan. Tapi kalau pakai SQL, ya kalau teman-teman tahu SQL kayak Supabase, apa ya, kayak Firebase lain sebagainya. Nah, ini kita pakai yang SQL dari Base.ro yang mana free-nya tuh eh, dia generous banget atau kuotanya tuh banyak. Jadi lumayan lah kita pakai. Oke. Dan yang menariknya lagi kita tinggal klik publish, nanti tinggal langsung publish, kita langsung ada dapat custom domain sendiri nih di sini dengan nama usernya masing-masing. Kurang lebih begitulah nanti kan kita praktek ya, karena teman-teman udah bikin praktek. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Tadi perkenalan singkat bagi yang belum tahu apa itu Oke Gas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mm, 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 ini rekamannya, rekaman yang pekan lalu nanti bisa lihat lagi. Kemudian sebentar. Nah, ini ke rekamannya. Nah, ini tentang Oke Gas. Saya nggak akan nge-play lagi. Nanti teman-teman bisa play sendiri. Tapi kita lanjut langsung ke materi. Oke. Jadi gini. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman walaupun vibe coding ya. Mungkin di sini ada yang punten di sini ada yang programmer pure dari lahir, bukan dari lahir, dari dulu mungkin ya. Ada nggak yang programmer dari mungkin lulus kuliah atau mungkin biasanya saya punya jasa programmer lain sebagainya, jasa web design.
Ada ya, Masya Allah ini program Ada dari ada ada. dalam beli, ini beli dari Gianyar Bali ini. Oke, siap. Ada juga programmer, artinya ada juga yang nggak programmer. Nah, di sini sebelum kita mulai, walaupun kita vibe coding, kita mungkin sebentar harus tahu sedikit ya tentang 6 fase software development life cycle atau cara kita ngembangin aplikasi atau software tuh fase atau alurnya gimana sih ya? Jadi biar kita tahu nih nggak cuma asal curhat ke AI, tolong buatin gini gini gini. Nanti ketika sudah pertengahan bikin, karena kita nggak tahu fasenya, nanti bingung. Wah, ini error kenapa ya? Coba tanya AI lagi. Akhirnya terus tuh tokennya kebuang-buang buang-buang token karena kita nggak seenggaknya kita tahu lah kerangka basic software development itu kayak gimana gitu. Walaupun kita vibe coding maupun nggak punya dasar ilkom, ilmu komputer dan sebagainya lah. Jadi ada 6. Ini ada banyak versinya. Ini saya ambil yang ada 6 versi. Jadi yang pertama itu analisis. Oke, gampang ya analisis. Kalau misalkan kita ada orang bikin jasa, tolong dong saya pengen bikin aplikasi kasir gitu. Kita analisis siapa ownernya. Ownernya oh, ternyata ownernya adalah pemilik kafe gitu kan. Pemilik kafe di kota sebelah contoh. Kemudian kita bisa mulai cari tahu project product ownernya siapa, project manajernya siapa, analisnya, lain sebagainya lah. Kita analisis lah di situ. Nah, ketika analisis kita kumpulkan requirement semua gathering nih, nggak cuma asal bikin, tolong bikinkan aplikasi kasir, enter nanti si AI itu bakal bikin aplikasi kasir yang mungkin aplikasi kasir buat toko bangunan kah atau buat apa kah? Ternyata kalau misalkan aplikasi kasir buat restoran nggak mungkin, mungkin beda kan ya dengan aplikasi kasir dengan toko bangunan. Toko bangunan nggak punya nomor meja, sedangkan restoran punya nomor meja dan bisa dine in, bisa dibungkus. Nah itu kan beda. Kalau kita nggak nerapin analisis kayak gini, kita langsung lempar nanti si AI itu makin menebak-nebak dengan sendirinya. Jadi kita nggak efektif dalam pengembangan dan juga kalau AI itu vibe coding kita akan sia-sia dari token kita tuh akan kita buang-buang kan sayang. Mendingan kita efektif dari awal kalau tahu basicnya. Itu yang pertama analisis. Oke, jelas saya analisis kita diskusi ya masih owner kebutuhannya gimana Mas. Mau bikinnya gimana saya bisa bikin tapi tolong jelaskan secara detail gitu biar nanti ketika pengembangan di akhir nggak ada miss atau nanti tiba-tiba oh tolong revisi gini 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 yang awalnya itu nggak ada di apa namanya diskusi awal gitu. Yang kedua desain. Nah, saat desain ini bekerjalah si sistem arsitek, si UI UX designer. UI UX designer nih yang bikin aplikasi ini kelihatannya ciamik, desainnya gimana, terus UX-nya gimana. Kalau misalkan aplikasi kasir, ketika muncul di awal itu, si kasir yang mengoperasikan tuh tampilannya awalnya tuh beda dengan ketika si admin atau si owner bisnis tuh ngebuka ya kan. Si owner bisnis mungkin pas dibuka dia muncul dashboard laporan, tampilan, tapi kalau misalkan si kasir yang buka tuh langsung munculnya kategori pro menu misalkan atau isi menunya nanti tinggal pencet muncul sebelah kanan totalnya berapa, masukin meja berapa, nanti klik bayar, masukin nominal bayarnya berapa, pakai cash atau QRIS misalkan, kemudian pas di closing nanti muncul pop up printer stroke nanti ngeprint tinggal print otomatis kelar. Dari sini nanti kita bisa lanjutin lagi. Misalkan dari kasir itu mau dihubungkan ke aplikasi dapur, misalkan restoran ya. Di dapurnya itu nanti ada tampilan meja 6 menunya A, B, C. Misalkan nasi goreng sama es teh manis. Yang muncul di layar dapur itu hanya pesanan yang sudah dibayar. Artinya si dapur tinggal lihat layar, bikin. Nanti udah selesai tinggal pencet, selesai gitu. Itu kan bisa kayak gitu. Tapi dari desain kita harus tahu dulu. Nah, ketika desain sudah kita buat, lanjut ke development. Nah, development ini kita diskusi dengan AI sebetulnya. Menariknya ini dunia vibe coding pengembangan aplikasi di zaman AI, kita, satu orang bisa merangkap banyak nih UI UX designer, sistem architect, front end developer, back end developer jadi satu. Ya kita sendiri yang bikin. Wah ini kreatif sekali siapa ini? Sebentar. Oke.
Nah, jadi satu kita yang bikin karena kita punya tim super namanya Artificial Intelligence AI, mau Cloud, Google Gemini, lain sebagainya. Nah, di sini karena vibe coding kita diskusi ini kita sebenarnya kita diskusi dengan AI ini karena kan kerjaannya vibe coding tuh mandor ya kan kita ngemandorin tapi kita nggak asal jadi mandor kalau misalkan di tukang bangunan di proyek bangunan itu kita ada namanya mandor kalau mandor yang asal nanti si kuli-kulinya itu bikin rumahnya tuh ngasal semuanya akhirnya berantakan bikin ulang lagi dibongkar lagi tapi kalau mandornya udah jago udah hatam udah biasa semuanya efektif, belanjanya efektif, semuanya pokoknya efektif sama kayak AI. Kalau kita bisa ngemandorin AI-nya dengan optimal, ya tokennya efektif, jadinya pun one shot sekali tembak langsung sesuai dengan keinginan, nggak perlu berulang-ulang, dan hemat waktu juga gitu. Oke, kemudian nggak selesai dari development, testing lah di sini. Kita testing tuh ya kita tes aplikasinya mau kayak gimana nih, udah jadi belum, udah sesuai belum, kita tes fungsi printnya udah kelar belum gitu. Kemudian deployment, deployment kalau di Google Apps Script ada tombol deployment, nanti langsung jadi linknya bisa langsung di deploy itu, nggak perlu lagi kita hosting, nggak perlu lagi setting database-nya karena database sudah terhubung otomatis dengan spreadsheet kalau pakai Google Apps Script. Kemudian hostingnya langsung di Google. Iya, karena kan kesimpan di situ dan kode source code-nya itu udah dipegang sama teman-teman semua. Walaupun pakai Okigas, Okigas cuma tools, cuma alat bantu. Semua source code lain sebagainya itu punya teman-teman semua. Teman-teman bisa jual, bisa ngapain terserah bebas. Kemudian terakhir maintenance, artinya sudah diserah terimakan ke si user klien, itu tinggal maintenance aja nih. Oh misalkan, oh saya butuh tambahan fitur dan sebagainya. Nah, kita bisa tuh kita tambahin lagi dari aplikasi yang sudah jadi ketika di tahap maintenance contoh. Sampai sini, punten jelas nggak nih? Kalau jelas saya mau lanjut, atau kalau belum jelas tanya aja langsung ya. Gimana? Kalau kecepatan bisa tolong di chat juga, misalkan cepat, kayak jelas ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang lebih jago di software development life cycle ini, nanti boleh sharing lah. Tapi kurang lebih beginilah kita, walaupun apa, walaupun kita vibe coding jadi program dadakan, tapi ini kita harus paham karena ini jadi pondasi struktur ke depannya. Oke. Kemudian kita lanjut ke praktek. Sebentar apa nih? Nah, contoh gini. Contohnya gini, kita kan mau bikin aplikasi kasir. Kemudian kita sekarang punya tugas analisis. Kita bikin dari awal analisis nih. Kita mau analisis misalkan kita mau bikin aplikasi kasir untuk restoran karena aplikasi kasir ada banyak dan nggak bisa ditembak jadi satu jadi rata. Aplikasi kasir restoran fiturnya macam-macam. Yang pertama ialah dia punya kategori makanan. Jadi misalkan mau cari makanan, minuman, kalau kita check out di mesin di McD yang ada mesin anjungan mandirinya itu, kita ada menu kategori sebelah kiri tuh kita mau pilih apa gampang. Jadi nggak perlu lagi kita nyari mana ya misalkan burger, mana ya ayam. Tinggal klik kategori yang sesuai muncul ayam semua, minuman semua. Nah, artinya kategori misalkan penting contoh record YouTube pada Bang Insya Allah. Oke. Kemudian nomor meja yang kedua, kalau misalkan ada fitur dine-in. Kemudian yang ketiga fitur search, yang keempat fitur integrasi misalkan QRIS. Yang kelima misalkan fitur layar di dapur, itu lebih advance lagi tuh ya kan. Banyak lah pokoknya, tapi kita coba satu-satu. Ya contoh tampilan aja yang saya lihat nih, seperti ini contohnya. Nah sekarang gimana kita langsung praktek. Oke, kemudian oke kita praktek di sini. Cara prakteknya ialah sebentar. Saya coba bantu, saya coba bikin di Notepad ya, biar poin per poinnya jelas. Oke, webinar. Oke, guys. Belajar.
buat aplikasi kasir dengan Google Apps Script. Yang pertama adalah yang pertama adalah teman-teman harus harus buka harus punya akun Google pastilah. Yang kedua, buka Google Apps Script. Alamatnya di mana? Alamatnya di script.google.com. Sebenarnya web coding ada banyak caranya. Bisa di buat .new, V0, Lovable, di Anti-Gravity, di Try, di Windsurf, di wah banyak lah pokoknya. Oke, kemudian yang ketiga karena kita praktek hari ini pakai extension Oke Gas, install ekstensi Oke Gas. URL-nya ada di URL-nya ada di mana ya? Hmm, nah ini dia tutupan. URL-nya ada di sini. Ya, yang keempat em, kita apa ya keempat? Yang keempat kita setting dulu Oke Gasnya tuh kayak gimana. Setelah diinstal, ini diinstal nih. Ini misalkan udah di enable nanti akan ter-enable. Oke, akan ter-enable di sini kita lihat settingannya ya teman-teman. Salingan. Nah, ini settingan dari Oke Gasnya. Jadi Oke Gas ini kita eh, kelihatan ya settingan Oke Gas ini kelihatan di layar ya. Takutnya nggak kelihatan. Saya mau pastiin saya share screen full. Oke, di sini kita bisa setting yang pertama connection, preference, dan license. Yang pertama connection. Connection ini di Oke Gas ini oh salah. Yang pertama license. License nanti masukin dulu teman-teman. Masukin license key-nya. Jadi di Oke Gas itu ada tiga plan. Ada free yang teman-teman bisa install sekarang nggak perlu bayar nggak perlu keluarin uang. Ini ada free yang bisa teman-teman coba. Perbedaannya ya apa? Kalau yang free ini dia bisa akses cuma model Google AI Studio. Kemudian modenya cuma mode chat. Yang ketiga, allow token per projectnya 300.000 token. Terus setting basic only, database-nya cuma ke Google Sheet. Publishing-nya cuma satu kali publish ke custom domain. Yang kedua, kalau yang plus itu modelnya bisa di Google AI Studio sama OpenRouter. Kemudian mode yang terbuka ada chat sama review. Allow token per projectnya 2 juta token. Settingnya bisa setting themes, konteks, lain sebagainya. Integrasi database-nya di Google Sheet. Kemudian kalau yang Pro, integrasinya sudah di Google AI Studio, Open Router, Open Lokal, Open Kode Lokal, dan GPT for free. Open Kode Lokal kita bisa akses chat GPT personal, Google akun Google personal, GitHub Copilot dan sebagainya langsung ke OKGas dari Open Code. Kemudian ada mode otonomous nih. Teman-teman yang tinggal klik langsung otomatis dibikinin media filenya, kodenya dipastein, kita tinggal klik tombol send doang, nggak perlu lagi copy paste manual lain sebagainya. Terus allow token per projectnya unlimited. Di sini udah ada integrasi base raw SQL. Kalau database teman-teman dirasa Google Spreadsheet kurang kurang sesuai ekspektasi ya bisa pakai SQL dan bisa deploy tools dan custom domain. Nanti udah dimasukin, nanti teman-teman langsung bisa akses di connection. Nah, di sini ada Google AI Studio. Nah, di fitur terbaru nanti insya Allah ada fitur add another key gini nih. Teman-teman bisa masukin banyak key dan nanti fungsinya apa? Fungsinya di Google AI Studio kan ada kuota free-nya tuh 250.000 token per model ya. Jadi model misalkan Google AI latest-nya, ini kan model ada banyak. Model itu ada banyak banget. Nah ini kuotanya tuh per model bukan per provider. Nah ini kalau misalkan yang cakep misalkan apa ada latest lah yang cakep ini ada latestnya karena latest ini yang paling terbaru. Misalkan flash latest yang paling cepat nih. Kalau misalkan ini habis di Q1, nanti si OKGas akan ngerubah ke Q2. Kan kita punya Google banyak ya teman-teman nih.
Saya punya Google ada 10 lebih, ada Gmail ada 10 lebih. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada banyak lagi kali ya. Mungkin ada yang ternak Google juga di sini, akun Gmail. Nah, di setiap akun itu bisa generate key-nya. Dan key itu bisa di-rotate nanti di sini, sama teman-teman. Jadi, ya nggak habis-habis lah. Kalau yang versi satu masih belum ada ini, mungkin ada teman-teman yang bilang, oh kuota saya habis nih. Kalau habis ya mungkin digantinya manual. Tapi kalau misalkan bisa kayak gini nanti kan ya unlimited, tergantung teman-teman masukin berapa. Dan itu kuota harian. Oke, ini connection. Yang kedua di preference ini kita bisa, sebentar, sorry. Lalu ada lagi Open Router AI. Open Router AI modelnya ada 343. Kita bisa nyobain di sini Cloud Opus 4,7 yang baru keluar hari ini. Bisa juga. Cuma sayangnya lambat ya karena dia thinkingnya tuh banyak. Jadi sebelum ngeluarin output tuh dia thinking dulu tuh banyak. Jadi lambat saya pernah coba. Kemudian bisa ada GLM, ZAI, Zipu AI, ada juga Gwen, ada juga contohnya GPT 5.4. Nah, dari yang si OpenAI kita tes modelnya dan ini tesnya jalan oke. Kemudian ada juga Open Code lokal. Open Code lokal ini mesti diinstal dulu ya. Ini gagal karena saya belum nyalahin CMD, nyalahin si Open Code-nya dulu. Open Code Source. Nah, nanti kalau udah nyala, ini bisa dijalanin teman-teman kalau udah install Open Code ya. Tinggal install aja, gampang kok. Tutorialnya ada videonya nanti. Kemudian info harga token open router. Dia buy top up. Saya ngisi $5 bisa, $10 bisa. Dan itu hampir 6 bulan nggak bisa habis, 6 bulan lebih kayaknya. Nah, di sini open kode lokal, dia sudah koneksi harusnya. Coba lagi loading model. Nah, sudah terload nih. Jadi saya udah hubungin GitHub Copilot saya ke sini nih. Ini ada Cloud Opus, ya kan, ada macam-macam. Kemudian di sini ada Open Code Zen. Open Code ngasih token gratis ke teman-teman, bisa dimanfaatin. Jadi ada open kode GPT-5 Nano, bisa Minimax M2.5, Big Pickle, Nemotron juga ada di sini akses. Kemudian saya hubungin akun Google saya nih, akun Google Gemini personal saya. Jadi saya bisa ngakses lagi nih Gemini Flash Latest dan Gemini lain-lain bukan dari Google AI Studio tapi dari akun Gemini saya personal di sini. Ini bisa akses semua di sini. Kemudian dan model-model custom banyak di sini sih. Ini ada AI Cina ya dari Opus 4.6 dan sebagainya. Kemudian ada juga GPT for free. GPT for free ini teman-teman bisa masukin token biar outputnya lebih apa namanya, kuotanya lebih banyak, dan dia ada 228 model. Nggak semua model available, jadi ganti-ganti ada yang on ada yang off karena dia GPT for free ini kayak kurasi ngumpulin semua akun, semua model-model free dari banyak provider jadi satu di GPT for free. Jadi kalau misalkan bilang ehm, kok ini nggak connect atau apa ya, mungkin modelnya lagi nggak live aja. Karena ini model ada banyak banget, teman-teman bisa cek ada DeepSeek ada lain sebagainya, atau otomatis dia. Kadang Violet kadang bisa karena dia dipilih aja random sama si GPT for free. Nanti insya Allah di fitur mendatang kita akan terintegrasi ke model Grok GROK, bukan GROK ya, Grok AI. Grok AI ini ada kuota free-nya tuh banyak banget dan super cepat responnya tuh. Jadi kita enter langsung dikirim respon sama dia nggak lama-lama. Nah, di sini di grup dia ada urutan kelima. Kemudian saya juga nanti di versi terbaru ada Versal AI Gateway akan kita hubungkan. Versal AI Gateway kenapa dihubungkan? Karena tiap bulan ngasih kuota gratis $5. Bisa akses model premium Anthropic, Sonnet,
Opus GPT 5.4, Gemini 3.1 Pro juga bisa. Dan dia ngasih kuotanya $5. Coba lihat ya di dashboard ini. Kita lihat teman-teman. Saya nggak top up tapi dikasih kuota tiap bulannya. Sebentar. Loading ya. Sementara satu license, satu browser. Jadi kalau misalkan mau diganti browser lain, mesti di switch, di remove dan diaktifasi ulang. Mungkin nanti coba kita tambahkan fitur tim sharing ya. Sebentar ini mana nih? Nah ini dia. Versalnya lagi gangguan kali ya. Ya intinya nanti di sini muncul. Nah ini dia nih. Saya dikasih $5 free credit tiap bulan dan ini baru kepake 0,1, cuma buat tes doang tanpa harus top up ya teman-teman. Nah, nanti insya Allah akan ditambahkan diintegrasi di versi selanjutnya. Jadi kurang lebih itu settingannya. Kemudian kita bisa atur juga di sini. Nah, tipsnya teman-teman, kalau misalkan sudah mulai update, udah jadi versi awal, terus kita mau update aplikasi, kita bisa pilih defaultnya kan 3 nih. Kita bisa pilih last satu message aja nih, dia lebih efektif. Biar nanti ketika ada perubahan dia nggak sering kayak error apa, error ngasih kode gagal nge-replace. Nah itu gagal nge-replace karena kalau misalkan last three message kadang si AI itu terinterference atau terdistraksi sama konten konten pesan ke belakang yang sebenarnya udah nggak relevan. Jadi bisa dibikin last one message aja. Editornya kalau mau bikin dark mode juga bisa, jadi gelap di sini, atau yang biasa di default kayak begini juga oke. Oke, paling settingannya simpel gitu aja. Kita coba open router di sini pakai apa ya, GPT 5.4 aja kali ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut nih. Kita kan mau bikin aplikasi. Kita udah masuk ke tahap pertama. Tahap pertama tadi apa tuh? Analisis kan ya. Contoh lah kita sudah analisis si ownernya, dia adalah kita mau bikin sebentar mana nih. Oke, setup oke gas. Sebentar. Selanjutnya ialah buka HTTPS oke gas.app, lalu pilih license, kemudian copy license dan setting ke ekstensi oke gasnya. Yang kelima, mulai coding di Apps Script editornya ya, di Google Apps Script ya. Google. Nanti ini akan saya bagikan, sengaja saya ketik mungkin biar kelihatan clear step by stepnya setelah webinar ini. Nah, sekarang kita sudah mulai yang pertama analisis. Analisisnya ialah kita buat aplikasi kasir untuk restoran, ya kan? Eh, Artinya kan kita di sini kita minta buatkan apa ke AI, buatkan aplikasi kasir untuk restoran. Kemudian tampilan eh, apa, aplikasi kasir, hmm, langsung aja memiliki fitur manajemen produk dan kategori gitu. Contoh, lalu misalkan di tab awal sudah punya kayak gini, kemudian bisa terintegrasi dengan, bukan bisa print stroke aja, bisa print stroke
Setelah transaksi selesai, bisa pilih metode pembayaran cash atau card, contoh gitu ya. Kemudian apalagi bisa input, bisa pilih dine in atau take away. Apalagi jika dine in bisa input nomor meja gitu kan ya. Apalagi kira-kira kemudian em, terdapat menu setting untuk mengatur nama aplikasi. Oke, udah gini aja. Nah, di sini ini kan analisis ya kan. Kita di sini kalau di AI di AI kan biar lebih optimal kita ubah analisis ini menjadi prompt yang relevan untuk development app. Nah, biasanya kita kan bikin promptnya manual. Nah, kalau di Oke Gas itu kita tinggal klik copy paste aja di sini. Kemudian kita tinggal tekan tombol enhance enhance prompt. Jadi nanti akan di-enhance otomatis oleh si AI. Kita nggak perlu lagi repot-repot harus jadi prompt engineer. Oke, kemudian di sini misalnya apa lagi ya? Gunakan gunakan font icon untuk icon. Karena kadang kalau nggak dibilang gini, dia pakai icon dari emoji, kurang profesional. Nah, kemudian di sini kita bisa stacknya, contoh ya, stacknya pakai apa nih? Pakai Vanilla JS dan Tailwind contoh ya, manual aja ya. Kemudian database kita linkin dulu nih, kita hubungkan dulu database-nya pakai spreadsheet. Kita klik sini buat bikin spreadsheet-nya, kita tinggal copy aja, kemudian kita paste aja langsung di sini. Kita klik connect. Nah, udah otomatis terhubung tuh dia. Nggak perlu lagi susah-susah bikin database. Lalu kita tadi berubah lagi, hilang. Di sini kita pilih desainnya apa ya? Desainnya di sini kita mau desain dashboard. Oh ya teman-teman, kalau mau lihat contoh desain skill di sini ada di type ui.sh/design skill. Contoh nih. Nah, ini bento desainnya kayak begini, paper, clean. Nah, kemudian neo brutalism kayak gini. Ini lagi ngetren nih, banyak yang bikin UI kayak gini, neo brutalism. Glassmorphism kayak macOS, iOS, Apple webnya, perspektif, cafe macam-macam banyak. Nah, di sini ada banyak banget, teman-teman bisa dilihat. Oke, sekarang kita mau pilih di sini contoh mana ya? Dashboard UI atau Bento UI. Bento UI ada kayak di ini, clean dia ada kotak-kotak kayak kotak makan bento. Kemudian langsung aja kita klik Enhance Prompt. Nanti dia akan memperbagus sendiri otomatis. Nah ini kalau udah loading nanti dia akan tunggu hasilnya nah kayak gini. Ini hasilnya, kemudian kita lihat. Nah ini langsung di enhance ya kan. Buatkan spesifikasi rencana implementasi web app, aplikasi kasir, restoran, Google Apps Script backend. Nah ini jelasin tujuannya, kemudian fitur-fiturnya apa aja. Nah ini banyak. Terus misalkan saya punya referensi nih, saya punya referensi dari gambar. Contohnya saya mau copy tampilannya si Cashier App UI. Kayaknya cakep ini nih mana ya? Nah ini kayak cakep nih yang tadi nih.
Kalau sudah, tinggal kita lihat aja gambarnya. Oh, ini bagus nih. Misalkan klik kanan, klik copy image. Kita di sini langsung Ctrl V aja. Tek. Nah, langsung dikirim di sini. Langsung kita tambahin tambahin promptnya aja di sini buat misalkan ikuti desain UI sesuai dengan gambar. Kayak gitu aja. Kalau sudah, kita tinggal klik tombol kirim. Nah, di sini ada fitur autonomous, ada fitur chat mode, ada review mode. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya mau yang autonomous, chat mode, atau review mode. Kita copy, kita enter autonomous misalkan. Nah, langsung dikirim kodenya. Pakai GPT cepet juga nih, saya baru kirim langsung dibalas sama dia. Kadang kalau pakai eh, fitur apa AI yang thinking, yang reasoning tuh lama. Kayak Gemini 31 Pro atau Cloud Opus atau Sonnet itu dia loading dulu. Kalau ini nggak langsung ngeprint. Cuma saya baru nyobain ini GPT 454 dari OpenRouter. Apakah sesuai harapan? Kayaknya panjang banget penjelasannya nih kalau pakai GPT 5.4. Jadi curhat AI-nya kayaknya nih. Wah, AI-nya curhat kayaknya nih. Dia yang ngejelasin semua. Kita coba lihat apakah dia respon kode yang baik. Kayaknya kepanjangan nih. Sepertinya AI-nya curhat ini, guys. Kalau misalkan sudah 8.000 baris, kayaknya masih oke ya. Kalau misalkan pakai fitur review mode atau autonomous mode 8.000 baris, dia akan merubah pada kode yang dirubah aja. Kecuali chat mode. Chat mode dia akan menampilkan semua kode dari awal. Jadi kurang kurang oke di chat mode. Bisa pilih pakai autonomous atau review. Nah, ini kan AI-nya nggak halu, guys. Kita clear aja dulu. Karena AI-nya nggak halu. Coba ganti, jangan ini udah nih dia. Kenapa kamu halu banget GPT? Kita coba pakai Gemini Gemini 3.1 atau Gemini 3 plus preview aja ya. Kita tes model. Oke. Kemudian kita paste aja di sini.
tadi dari awal aja kita pakai yang ini, kita enhance dulu, gunakan font icon untuk icon. Nah, kalau udah kita enhance, kadang pakai OpenAI GPT, nah ini cepet udah nih. Dia terlalu baik, jadi dia ngejelasin, padahal kita nggak minta kayak gitu. Kemudian di sini kita copy image, kita paste di sini, lalu kita kirim. Nah, Gemini juga cepat sih responsnya. Dan dia nggak basa-basi, langsung kode tuh, langsung kode kan. Kalau pakai autonomous, dia akan bikin copy paste sendiri kodenya. Saya nggak ngapa-ngapain tangan saya di sini. Jadi kita tinggal klik deploy aja, klik deployment. Nah, tinggal klik. Nah, ini caranya gini. Teman-teman, mungkin ada yang bingung cara deploynya gimana. Cara deploynya tinggal klik deployment di sini atau di sebelah sini. Jadi setiap ada perubahan kita harus deploy dulu teman-teman. Baik deploy baru atau deploy update. Biar kita bisa dapat URL dari si web app-nya itu yang di generate. Klik create new. Kemudian di sini select type-nya nih jangan lupa pilih web app. Web app itu biar kita bisa dapat akses HTML preview web app-nya. Kalau API executable, misalkan kita mau integrasikan kode.js atau kode-kode lain yang ada di AppScript ke kode HTML, kode API, kode web. Misalkan kita deploy di Vercel atau di hosting kita sendiri, tapi nggak di AppScript, bisa pakai API executable. Ini klik klik web app, versinya pilih new version, kemudian deskripsinya bisa dikosongin, execute-nya S-nya adalah me ya. Kemudian kalau execute-nya nanti user accessing, nah ini nanti eh, apa namanya permisinya tuh nanti diakses dieksekusi oleh si yang akses ini si usernya ini. Kalau ini si yang punya AppScript. Kemudian who has access nanti penting pastikan pilih anyone, jangan myself. Kalau myself nanti ketika di-share URL-nya itu nggak kebuka tuh error dia. Di si URL cannot be accessed gitu. Karena masih only myself. Kita harus pilih anyone atau anyone with Google account nanti. Jadi nanti yang akses tuh harus punya login Google account dulu. Kita pilih anyone, kita klik deploy. Nah, kemudian kita klik authorize access. Ini penting kita klik advance, nggak apa-apa gini. Karena apa? Karena aplikasi yang kita bikin kan aplikasi sendiri, kita yang bikin sendiri. Jadi nggak perlu khawatir kayak gini. Karena ini cuma bilang Google itu belum memverifikasi aplikasi ini. Ya iyalah belum karena saya baru aja buat sekarang barusan. Jadi klik aja advance, kita klik go to Untitled Project, nama projectnya unsave nggak apa-apa unsave karena ini kita buat sendiri kodenya kita tahu kayak gimana. Jadi nggak masalah, klik aja. Aman lah bisa dibilang gitu. Nah ini aksesnya apa? Aksesnya dia ke spreadsheet. Nanti kalau misalkan ada akses kirim email, nanti ada eh, pilihan nih Gmail. Klik continue. Nah kalau udah kita bisa klik copy URL di sini. Tadi saya udah kirim ini belum ya? Kemudian kita bisa klik mode preview di sini. Ini kita matiin dulu aja sidebarnya biar biar lega. Kita bisa copy paste URL tadi di sini, kita klik save and preview. Oh ya, saya lupa setup. Nah, teman-teman, jadi saya lupa satu, ini kita harus setup dulu database-nya. Ini kan database masih kosong polosan ya.
Kita klik, kita caranya gini, caranya kita klik kode.gs. Kalau misalkan kita generate pakai pakai apa? Pakai Oke Gas, ada ada fungsi namanya setup database. Ini kita klik run. Nah, dia akan mengeksekusi database. Eksekusi ini komplit ya, teman-teman. Kita lihat di seperti tadi yang tadinya kosong, sudah ada tab-tab baru. Tab produk, nah, tab kategori, tab transaction, tab setting. Dan sini kita coba lihat, refresh, reload. Nah, akan muncul seperti ini. Jadinya, oke, dine in, take away, masukin nomor mejanya. Oke, untuk tahap awal, oke sih. Kemudian kita akan lanjut lagi nih. Coba kita minta bikin dummy konten ya, biar biar gampang. Generate Create a function to generate dummy product and categories. Contoh gitu aja. Terus bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu juga bisa. Em, Use image from Unsplash lah for dummy image gitu. Kita klik enter. Karena ini belum ada konten dan saya males bikin konten manual. Jadi kita minta si AI aja untuk, nah udah kan. Nah kalau udah kita tinggal klik save aja di sini. Contoh di sini aja kita matiin dulu, kita klik save. Kemudian di sini kita klik apa nih? Ada sheet dummy data nih. Kita klik run. Kita lihat di sini apakah produknya. Nah, ini udah ada nih dummy produk nih, produk dummy-nya, harganya, kategori juga produknya udah dummy. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh waktu singkat, oh si calon klien butuh butuh mockup atau prototype nih, saya gimana nih, belum bikin apa-apa, terus lagi di jalan ya, tinggal bikin pakai AppScript, kita minta dummy produknya, kita reload. Oke, kita teman-teman kita udah muncul ini, tapi UI-nya kurang, oke karena ada ngebug di sini UI layoutnya. Nanti kita perbaiki. Tapi di sini ada kategorinya udah jalan ya, ini udah berubah. Lalu kalau kita klik, mana nih? Oh, UI-nya masih berantakan. Oke, kita perbaiki contoh. Kita minta perbaiki nih. Kita minta perbaiki fix the product layout. It has apa ya? Setelah mau bahasa Inggris bahasa Indonesia. Has bugs the layout apa ya? Hmm, 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 hmm. Contoh apa ya? Bebas bebas lah. Klik enter aja. Jadi kalau pakai mode autonomous, teman-teman, mouse-nya bergerak sendiri. Dan perubahannya tuh nanti langsung yang diupdate tuh yang merah kode yang lama, yang hijau kode yang baru. Jadi teman-teman kalau misalkan punya yang tadi ada yang nanya 8.000 kode, nanti kalau pakai yang autonomous nanti yang diupdate adalah kode yang akan dirubah aja, nggak bukan semua kode di print ulang. Kita klik deploy ya, karena biar ke deploy yang terbarunya. Nah kalau mau update aplikasi, saya ulangi lagi, tinggal klik deploy aja atau yang di sini. Kemudian kita klik pensil ini, kita klik new version, lalu kita pilih deploy. Jangan lupa pilih tadi new version, jadi biar tampil versi yang terbarunya. URL-nya nggak akan berubah, teman-teman. Ini akan tetap sama dari awal sampai akhir di project ini. Klik done, kita klik reload. Nah, sudah benar ya teman-teman ya? Sudah
muncul dengan ya bagus. Nah, kategorinya langsung muncul begini. Kemudian yang bagus nih sebelah kanan nih, current ordernya kalau kita scroll gini, tuh dia tetap muncul di sini jadi kelihatannya jelas, clear. Kalau kita klik, nah langsung muncul beef tataki box satu teriyaki gyoza. Nah, ini ada bug lagi nih. Yang lain nggak bisa diklik. Nah, tapi jangan khawatir, kita bisa chat lagi ke si ChatGPT, ke si Kokegas untuk card. Nah, langsung muncul seperti ini teman-teman nih. Tinggal kita klik print receipt. Nah, nanti kita coba praktek printnya. Tapi strukturnya udah oke. Karena tahapannya gitu, kita enhance lagi, kita perbaiki lagi promptnya, UI-nya biar bagus, mana yang kurang kita perbaiki bugnya. Ganti dolar ke rupiah, tinggal kita minta aja di sini. Change the currency from USD to IDR RP gitu aja. Lalu kita klik and remove decimal in price. Contoh bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Senyamannya aja. Misalkan yang di Malaysia, tuh, minta minta karena di sini saya lihatnya ada user, ada visitor dari Malaysia kayaknya. Kalau pakai Malaysia nanti tinggal ganti dari from USD to Malaysian Ringgit contoh. Oke juga. Ada juga user oke guys dari Thailand bisa rubah dari USD jadi Thailand Baht gitu kan THB. Bisa juga kayak gitu. Ini udah berubah nih teman-teman. Nah, kalau udah berubah, nah di sini run setup database lagi nih manual nih. Kita dikasih em, live hack lagi sama si AI-nya, tinggal klik setup database, nanti akan berubah. Kita lihat di sini mana ya yang berubah ya? Setting. Oh, currency-nya bisa dirubah di sini, guys. Currency tinggal di ini aja. Kita belum buat UI di luarnya ya. Kemudian apa aja sih yang dirubah? Sheet dummy datanya juga bisa dirubah. Sheet dummy data kita run lagi. Nanti insya Allah ada recordingnya teman-teman. Mas Gani ada insya Allah Mas. Sheet dummy datanya sudah dirubah belum nih? Udah nih. Oke, kita coba kalau udah ada perubahan, lanjutnya ngapain? Jangan lupa diklik deployment, kemudian kita klik pensil, kita klik new version, kita klik deploy. Nah, oke kita reload aja di sini. Nah, harganya udah berubah jadi bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Signature. Nah, table numbernya satu atau take away. Masukin kartu apa, nanti bisa langsung ke print gitu. Dan datanya bisa kelihatan transaksi di sini. Bayar pakai cash, card, take away, number table-nya. Nanti kita bisa bikin tampilan bukan di spreadsheet tapi di sininya langsung. Oke, kemudian kita mau tambahin fitur apa lagi ya? Tambahin fitur login nih, kayaknya bagus ya. Add login feature. Add login screen. Atau jangan login screen deh. Karena ini dipakai untuk personal, satu cabang aja contoh ya. Misalkan buat satu cabang doang. Add login, add lock screen. Apa login screen aja. Login screen with pin pad. Contoh. Pin pad 6 digit. Follow, follow apa lock screen aja. Lock screen. Lock screen. Follow UI pin pad iPhone. Gitu aja.
Use default pin 123456. Nggak usah lah, biar dia aja yang kreasi. Oke, kita klik enter. Nah, perubahannya semuanya smooth ya teman-teman. Kemudian kita coba, oke, dia minta setup database lagi nih. Kita save, kita setiap perubahan kalau mau kita lihat preview kita harus deploy. Tapi kalau enggak kita lanjut aja, perubahan selanjutnya kita langsung kirim perintah ke AI. Ini jangan lupa setup database dulu buat nambahin konten apa, ID pin kayaknya kalau nggak salah di setting. Dia simpan di mana ini? Hmm, 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 hmm. Kita lihat apakah sudah terapply. Nah, bisa kelihatan nggak teman-teman nih? Jadi, nah ini awal screennya cakep banget. Jadi, kalau misalkan bisa bisa di lock teman-teman, kalau misalkan lagi kasir misalnya lagi tinggal biar aman, ini pakai fitur lock kayak tinggal dipencet nanti misalkan tahu screen ya, tinggal dipencet aja tombolnya 1 2 3 4 5 6 default passwordnya. Nah, kayak gitu. Baru kita masuk lagi ke kasir di sini, mulai lanjut lagi lain sebagainya. Kemudian di sini kita mau tambahin lagi. Nah, menariknya kalau pakai Oke Gas, si AI-nya itu bisa kita perintahin buat nambahin kayak additional fitur kira-kira apa? Kan kadang-kadang kita bingung nih. Oh, ini udah bagus, kira-kira mau tambahin apa lagi ya di sini? Contoh misalkan tombol, oh ini ada referensi nih lock screen aktif. Jadi misalkan bisa di lock setiap misalkan halaman di reload. Atau ada timernya nih setiap 5 menit nggak ada aktivitas, dia akan muncul lock screen. Atau pakai fitur pin gitu. Kayak pin manager kayak di Alfamart, Indomaret gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian coba kita tambahin, coba kita minta tambahin sidebar ya sebelah kiri ya. Kayak gini. Add left sidebar UI and new menu to manage the category and product. In left sidebar, sebentar. Move the apa namanya nih? Header, title, app title, date and clock setting to the sidebar and add and okay, and add icon to and add icon to manage product and category in the sidebar. Salah lah. Kita pakai grammar nggak salah juga nggak masalah, dia ngerti kok. Kita klik. Nah, sudah terapply teman-teman. Cepat juga ya. Kita update lagi, kemudian deploy. Nanti promnya nanti insya Allah akan di-share di grup untuk
prompt yang digunakan di apa di pertemuan kali ini, webinar kali ini. Kita klik reload. Oh, minta pin dia. Pin 1234566. Nah, ini lebih cakep teman-teman. Lebih oke kan tampilannya ya kalau gini kan. Jadi bisa ada register, di sini registernya, kemudian ada produk, ada kategoris. Tapi sayangnya produk dan kategori belum bisa diklik. Nanti kita minta bikinin fungsinya dulu. Nah, ini cakep nih kalau misalkan dia layar kecil dia akan mengecil kayak gini. Lalu lanjutnya kita buat, nah ini udah dikasih, sudah dikasih apa nih? Udah dikasih kode add produk. Kita klik juga nggak masalah sih, kita klik aja di sini, langsung otomatis. Nah, sudah selesai. Kalau udah selesai, kita tinggal klik tombol save, lalu kita klik deployment, kita update lagi teman-teman. Jadi kalau pakai OKGas, kita nggak pindah-pindah ke Gemini atau ChatGPT, tinggal di halaman spreadsheet-nya aja langsung, dan kita tinggal curhat aja se sepuas kita sih. Kemudian di sini kita ada perintah apa lagi nih? Oke. Kita klik 1 2 3 4 5 6 di sini. Nah, UI-nya seperti ini lah. Produk kategori, oh belum terbuka nih. Nah, oke. Di sini karena belum bisa diakses, coba kita minta minta tolong kita kita report aja ke UI-nya, ke AI-nya, produk dan kategori menu. Nah, tinggal dicurhatin aja kayak gini. Kita klik enter. Nah, ini udah selesai. Kita klik update lagi. Semua bahasa support, nyamannya aja Mas. Saya kebiasaan pakai nggak kebiasa ya, kebiasaan aja pakai Inggris, kadang walaupun ngasal tapi kayaknya lebih klik aja sama AI-nya, tapi sebenarnya bahasa Indonesia juga bisa sih. Bahasa Malaysia juga bisa. Bahasa Melayu, bahasa macam-macam bisa insya Allah. Nah, ini udah bisa dibuka nih. Oke, tak tak, nah tinggal udah tinggal lanjutin aja lagi nih kita nih. Tambah apa lagi, add new bisa di sini. Jadi nggak perlu lagi dari spreadsheet. Misalkan tambahkan menu report laporan di sini, atau tambahkan menu fitur voucher dan lain sebagainya. Kemudian misalkan contohnya apa ya? Coba saya coba ini UI-nya kayaknya belum bagus, mobilenya. Coba kita buat make the UI fully responsive. Oke, kemudian in mobile screen, the sidebar menu become bottom navbar. Oke, kita klik enter. Kita minta dia full responsif.
Ini kalau mau open mic boleh biar interaktif. Saya tadi sengaja mute karena lagi penjelasan. Sekarang udah mulai praktek. Biar saya notice. Oh kira-kira mau nanya apa nih? Biar langsung teman-teman yang sudah pakai Oke Gas ada pertanyaan, ada kendala di sesi webinar bisa tanya jawab nggak masalah. Mas Fandi, monggo Mas Fandi. Masih izin nanya Mas, berarti kalau yang perlu itu dia nggak ada batasan chatnya juga ya berarti. Kalau Eh, yang kalau yang nggak pro, pro kan dia yang berbatas ya. iya kalau yang pro di sini limitnya unlimited, allowance-nya kemudian kalau yang free itu 300.000, kalau yang plus itu 2 juta token ya allowance-nya ya. Ini saya pakai yang pro unlimited. Tapi worth it sih Mas, apa namanya kayaknya ada ini Kang Nano ada join nggak di sini Kang Nano nih? Di sini ada Kang Nano nggak yang join? Jadi Kang Nano itu dosen, Pak dosen ya, Pak dosen Pak Nano ada nggak di sini join sini? Oh nggak join kayaknya. Jadi beliau dosen di Universitas di Tangsel ya. Dari kemarin tuh asik ngulik seharian katanya kalau pakai Oke Gas sampai lupa waktu bangun subuh langsung ngoding lagi. Jadi asik ngoding buat bikin aplikasi macam-macam di kampusnya. Dan itu nggak perlu jadi programmer dia bisa ngulik karena nggak ada nggak ada limit yang dibatasin ya. Tergantung model provider AI-nya support atau enggak atau masih ada tokennya atau enggak, dia akan lanjut terus bikin aplikasi coding gitu. Oke, ini kayaknya oke, ini ada bugnya berarti ini bugnya apa ya? Sebentar. Nah, kalau teman-teman bisa inspect elemen, kalau mau ngelihat bug kayak gini, lihat di konsol mana yang warna merah. Tapi ini merah semua, bukan yang ini sih. Nah, ini placeholder nih contoh. Bang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau teman-teman bisa nge-inspect gini, jadi ketahuan nih, ya, kira-kira nanti bugnya di sebelah mana. Oh, ini aside-nya yang bikin full nih. Oh, ternyata bugnya ada di aside-nya. Fix the aside element in mobile screen. It should be a bottom navbar floating in the bottom. But now the aside element overlay the whole screen. Kalau teman-teman bisa inspect, jadi ketahuan nih, oh ini kok ketutupan semua, kenapa ya? Ternyata pas di inspect elemen aside bar tadi nutupin semuanya belum walaupun misalkan teman-teman bisa CSS langsung dirubah sendiri bisa, tapi karena kita lagi praktek AI di sini kita pakai AI aja buat memecahkan masalah itu. Bang, mau tanya boleh? Boleh boleh langsung langsung. Bang, Monggo monggo monggo. kadang-kadang apa namanya, pakai yang Gemini Pro itu error tuh, padahal udah jalan hampir 300-an. Errornya tuh maksudnya ini apa model model spike ya? Apa ya? Ini Hmm, kadang apa ini? error a listener indicate kayak gitu loh, Bang. Errornya sebentar. Ada ada ininya nggak? Biasanya kalau pakai model AI dari Gemini, yang ini Google AI Studio yang free ya, yang free itu biasanya kalau lagi high high spike ini, dia tuh lagi banyak yang pakai dia tuh high spike gitu, jadi suruh nunggu beberapa menit, nanti suruh coba lagi. Yang terbaru nanti ada tombol retry kalau gagal kayak gitu Mas, jadi nggak perlu lagi copy paste ulang.
Jadi yang terbaru juga nanti teman-teman bisa bisa rotate API key-nya. Misalkan yang di key yang pertama high spike, yang kedua mungkin bisa aja enggak. Karena kan artinya kan pas lagi high spike itu kan high demand itu si AI itu dia memecah load dari user gitu. Misalkan user yang ini dikalahin dulu karena untuk user yang ini. Lalu ya lanjut-lanjut gitulah di random atau di rotasi gitu. Nah, kalau pakai API key-nya beda, mungkin aja di API key selanjutnya itu aman. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai kayak misalkan open router, saya lagi pakai open router nih, model tadi itu sudah sangat lebih dari cukup sih, nggak kena nggak ada cerita high spike, high demand kayak begitu. Kemudian di sini coba saya sambil nanya jawab ya. Makin sering AI buat Aku keseluruhan, makin banyak token yang dipakai. AI-nya nggak halu berarti itu modelnya. Kalau AI-nya modelnya yang dipakai oke, kayak misalkan model terbaru kayak tadi Gemini Plus Latest, dia selama kita kasih prompt-nya benar, insya Allah aman. Apalagi kita tahu problemnya di mana. Tadi siapa tuh yang open mic? Lanjut Mas. Bang, anu apa namanya? Aku pakai OpenCode kan 3.1 Pro Preview. Hmm, Nah, sering munculnya ini, tak errornya kayak gitu, sering banget. itu timeout Mas. Nanti insya Allah itu bug dari mungkin saya mau implementasi di open code itu katanya kayaknya bisa streaming. Streaming tuh kayak tadi. Streaming tuh nggak perlu loading. Tiba-tiba kalau bukan streaming kan kalau di open code itu dia loading tiba-tiba pas sudah selesai langsung muncul semua kan nyetok gitu ya. Nah kalau yang streaming kayak tadi nih, saya misalkan contoh di move dua set in mobile screen from top to bottom. Nah, ini jawabannya ini nge-streaming. Streaming tuh dia ngeprint satu kata-katanya. Nah, kayak gini. Jadi nggak kena timeout. Karena dia akan terus berkesinambungan pakai server side event. Kalau yang di lokal, nanti saya coba itu biar mengantisipasi bug-bug yang kayak tadi Mas Boim temukan gitu, Mas. Karena itu kena timeout karena saking lamanya si AI mikir, jadi disangka browsernya itu timeout. Udah kena 60 detik atau 90 detik nih langsung di kill sama dia kadang. Iya, jadi udah tingginya udah hampir 350 gitu ya, tiba-tiba kayak gitu. Nah itu karena tadi itu tema tuh. Nah ini udah cakep nih. Ya ditek tek. Nah oke. Contoh integrasi ke QRIS seperti apa? Nah integrasi ke QRIS. Ini mau kita praktekin nggak nih integrasi ke QRIS ini? Jadi QRIS-nya QRIS dinamis. Coba ya bisa aja sebentar ya, Mas. Coba kita praktek bikin bayar pakai QRIS dinamis. Saya pernah ada kelas di Academy. Ini dia nih. Ini prom dari ini contoh mana ya? Ini dia nih. Nah ini set 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 set. Kita copy aja. Kita klik kanan, kita copy. Ini sebentar. Ini kode QRIS-nya. Kita prom QRIS. Saya perbaiki dulu di sini promnya ya. Ini karena ini bekas kelas yang sebelumnya. Beda materi. Hmm, add, add apa namanya? Add QRIS payment. Add payment with QRIS. If the QRIS button click, then apa ya? Then show model. Then show model with the generated QRIS QR code image from this API URL. Oke.
Nah, ini kode random ini adalah kode QRIS statis, teman-teman. Misalkan contoh, ini dia. Jatuh. Kan kalau teman-teman bayar QRIS di kasir, di restoran, tampilnya munculnya gini ya. Kelihatan nggak sih layarnya? Ini saya. Nah, kan muncul gini ya kalau mau bayar di kasir, tinggal di scan ini terus kita inputnya manual. Kecuali kita pakai payment gateway atau pakai EDC, mesin kasir apa mesin ATM yang kasir itu yang kecil itu apa mesin payment. Nah, sekarang kita mau rubah QRIS statis jadi dinamis. Ini nominal dan nominal digit only from the total in the card. Di AP result, nah misalnya contoh ini, you need to fetch the QR using JSQR library. Nah, 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 nah. Oke, kemudian below decrease, show the value of risk. After that, add the button. Sudah bayar, finish ini aja, finish payment. That button, click, then finish the transaction. Oke, kemudian bisa kita copy aja di sini. Apakah berhasil? Coba, saya juga belum coba. Namanya juga eksperimen sama AI. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita coba remove card with curious. Oke, kita klik, tap, kita klik enter. Nah, sudah sukses di apply. Tinggal di tes, teman-teman. Kita tes, kita tes. Oke, kalau sudah dites, UI-nya kurang oke di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada bug nih. Hmm, fix the pin pad enable to when click the pin pad, the pin pad not working. Fix it ya, bebas lah. Jadi setiap perubahan kita deploy aja di sini. Oke, kita klik. Kita bisa lihat di sini tampilannya sudah support multiple screen, mulai dari tampilan desktop, lalu tampilan tablet, dan juga tampilan mobile untuk di HP.
Kita bisa lihat di sini fitur-fiturnya sudah sangat banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari list produk, tampilan register kasir, kemudian ada variasi produk seperti misalkan level kepedasan, kemudian porsinya ada kalau misalkan reguler tanpa biaya, lalu misalkan large tambah Rp5.000. Kemudian juga di sini ada fitur redeemable di mana customer di sini sudah bisa membuat akun dan bisa mengumpulkan loyalty point yang mana nanti poinnya bisa digunakan untuk di-redeem pada produk-produk tertentu. Nah, langsung saja karena ini adalah preview di dalam Google Apps Script-nya, kita coba klik publish. Di sini sudah saya publish, di sini URL-nya go.okgas.app/gaspos. Kita klik open. Nah, publish ke URL OKGas sendiri sudah otomatis, tinggal klik publish di extension OKGas tanpa harus manual ke Blogspot atau iframe lainnya. Nah, ini tampilan awalnya. Teman-teman bisa lihat di sini sistemnya adalah login dengan akun, select account, kemudian pilih di sini ada admin, ada supervisor, ada staff. Kalau admin bisa rubah semua akses, kalau supervisor hanya bisa akses edit produk, tambah produk, kemudian penjualan dan juga void transaksi dan juga edit setting, sebagian setting. Nah, kalau untuk staff hanya untuk transaksi saja. Kita coba login dengan admin. Nah, di sini sistemnya sistem PIN, jadi insya Allah sangat mudah, sudah support keyboard dan juga support touchscreen. Jadi tinggal klik aja, misalkan di sini PIN-nya 16 kali. Nah, kalau sudah berhasil login, nanti dia akan masuk tampilan seperti ini, tampilan admin. Kita bisa klik di sini full screen untuk tampilan fullnya. Jadi benar-benar seperti aplikasi ya teman-teman, walaupun ini adalah web app. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan di awal ada search bar, teman-teman bisa cari berdasarkan produk, misalkan nasi goreng kampung. Atau berdasarkan SKU, nanti kita praktekkan bisa support kamera juga di sini, nanti dari HP di scan langsung muncul produk dari SKU yang dicari. Kemudian di bawahnya ini ada kategori. Ini bisa kita drag seperti ini. Bisa di drag di desktop maupun di mobile. Kemudian di sini ada tulisan Max 74, Can Max 74. Artinya 74 tersedia 74 stok. Karena nanti di stok yang ada di sistem aplikasi Gaspos ini saya namakan Gaspos. Jadi stoknya itu bisa berdasarkan ingredients atau bahan baku dan juga berdasarkan regular stock, langsung masukin berapa jumlahnya. Nah, contoh di sini di bawah, nah ini stoknya 120, artinya ada 120 udang. Nah, dia nggak pakai ingredients based stock, jadi nggak ada tulisan dapat dibuat berapa lagi nih. Kalau ini ada nih, jadi misalkan sisanya ada 66, jadi artinya bahan bakunya cuma ada sekitar bisa ngebuat 66 gado-gado contoh. Lalu kita klik, nah nanti bisa muncul di sini sharing pattern tambah 20.000, kita klik add to cart. Kemudian di sini kita klik lagi, misalkan mau beli customer mau beli goreng kampung, pedasnya medium, kemudian porsinya dibesarin, lalu tambah lagi misalkan kue tiaw siram sari, tambah medium spice-nya, noodle tipenya misalkan rice noodle, kita klik add to cart. Lalu minumnya misalkan bisa dari situ, bisa dari sini. Cold drink-nya ada apa nih? Ada es teh manis. Tambahkan es teh manisnya mau 2, tinggal diklik 2 di sini. Oke. Kemudian di sini sudah support service charge ya teman-teman. Di sini kalau klik subtotal, kita bisa atur nih service charge-nya misalkan 5%, lalu tax-nya 10%. Kemudian kita bisa tambahkan misalkan di sini nasi goreng kampung, tambahkan add note. Misalkan jangan terlalu pedas. Kita klik save note. Nah, nanti akan muncul di sini. Lalu teman-teman di sini bisa pilih sebelah kanan ini bagian dari keranjang, bisa pilih customer siapa. Contoh customernya kalau misalkan dia nggak mau bikin akun, tinggal klik guest walk in, atau misalkan sudah ada nih namanya nih siapa, misalkan Budi Santoso.
Atau misalkan customer baru tinggal klik aja add, tambahkan nama, phone number, dan email address. Phone number di sini bisa pakai WhatsApp ya, karena nanti ada fitur kirim struk via WhatsApp yang sudah terintegrasi langsung di aplikasi kasir ini. Oke, kalau sudah misalkan guest aja contoh. Kemudian tabelnya pilih, kalau mau dine in, kalau misalkan mau take away nggak ada tabelnya karena dibungkus. Dine in ini misalkan select table. Nah, di sini di table ini, nah ini menariknya adalah kita bisa buat area-area sesuai dengan restoran atau tempat yang dijalankan kasir ini. Contoh indoor, indoor ada di sini, ada outdoor teras, ada private room, ada bar counter. Nah, contoh indoor di sini, ini tabelnya misalkan table 5. Atau bisa juga di sini tambahkan misalkan meja dekat apa nih, wastafel. Jadi kita bisa memudahkan nanti waitersnya untuk nganterin produknya. Oke, kalau sudah table 5 di sini total. Nah, di sini ada dua versi, ada dua cara. Yang pertama bisa kita hold di sini, bisa misalkan hold aja, misalkan si customernya dipending dulu pesannya karena misalkan nungguin orang. Atau open bill. Kalau open bill ini jadi ordernya ini sudah masuk, sudah dikirim ke layar kitchen, kemudian di layar kitchen itu nanti bisa diproses tapi billingnya masih kebuka, jadi si customer tuh bisa nambah lagi pesanannya tanpa harus bikin bill baru lagi gitu. Atau langsung aja bayar di sini, pay now. Di sini sudah support cash payment, card payment, QRIS payment tanpa pakai payment gateway, jadi ketika di-scan langsung muncul kode QRIS sesuai dengan nominal. Kemudian ada custom payment gateway, custom payment, misalkan bisa kita masukin GrabFood, GoFood, atau ShopeePay. Misalkan ada dari GrabFood nih. Jadi biar gampang nge-trackingnya, kita masukin aja di sini, pilihnya payment nanti GrabFood gitu. Nah, sekarang contoh kita mau bayar pay now misalkan via QRIS. Kita klik. Nah, nanti akan nge-generate ini tanpa payment gateway. Dan ini nanti kodenya akan muncul seperti ini. Ini kalau di-scan muncul nanti total amount-nya Rp166.320. Nanti kalau sudah bayar, finish payment. Oke, nah seperti itu teman-teman. Nah, jadi lanjut lagi. Ada satu yang saya lupa jelaskan di sini. Sebenarnya ketika kita sudah muncul layar ini, layar kasir di bagian si kasir, kita juga punya fitur di sini namanya layar kitchen display, customer view, dan queue status. Nah, kita coba praktek dulu yang customer view ya. Kita lihat linknya ada di setting, kemudian scroll ke bawah. Nah, ini ada namanya customer view. Kita klik di sini. Nah, ini adalah customer view. Customer view ini akan tampil di mana teman-teman di monitor kedua yang menghadap ke customer. Biasanya kan ada ya kalau di kasir itu layar menghadap ke si kasir seperti ini, yang ini. Kemudian ada layar menghadap ke customer seperti ini. Nah, di aplikasi Gaspos ini sudah support dua-duanya, teman-teman. Nah, ini kan bisa kita lihat nih ya, ini live ini, kalau misalkan produk-produk sini ada muncul semua. Contoh di sini kerupuk udangnya cuma satu, saya rubah jadi kerupuk udangnya jadi 2 di sini. Nah, di sini akan muncul jadi 2, dan ini totalnya akan langsung berubah. Nah, gimana kalau misalkan bayarnya pakai QRIS? Kalau pakai QRIS, apakah nanti HP-nya dibawa ke layar si kasir? Nah, enggak. Kalau udah pakai customer view kayak gini, kita tinggal klik QRIS payment. Di sini akan nge-generate ya. Nah, ketika sudah generate, nanti di sini akan tampil. Nah, seperti ini. Jadi live benar-benar kayak misalkan kita ke minimarket, supermarket besar. Jadi tinggal di-scan aja si customer-nya, nanti sudah langsung pembayaran. Diklik finish payment, finalizing order, nanti akan muncul struknya. Nah, seperti ini. Jadi struknya seperti ini, sudah bisa pakai logo, dan kalau udah keluar struk nanti ini balik lagi halaman customer view-nya akan kosong lagi karena sudah selesai transaksinya. Nah, di sini struknya juga bisa di-customize semuanya ya, teman-teman. Ini bisa masukin logonya, bisa nama bisnisnya apa, alamatnya, ID struknya. Dan ini ID struknya menarik karena di sini sudah increment jadi 001, 002, ketahuan nih order sudah berapa hari ini gitu. Tanggalnya, tipenya dine in, tabelnya table 5, paymentnya via QRIS, dilayani oleh misalkan nih Pak Surya Andika. Kemudian pesanannya apa aja,
Di sini nanti notnya juga kelihatan nih, jangan terlalu pedas misalkan contoh. Kelihatan subtotal, service, dan teks. Kemudian di bawah ini kita bisa masukin footer teks macam-macam nih. Misalkan ada promo, kita mau misalkan bawa struk ini nanti akan ditukar menggunakan diskon di kemudian hari, atau masukin informasi WiFi di sini. Kita bisa langsung klik print. Nah, ini kalau sudah print bisa langsung di print aja, nanti sudah support printer thermal ya teman-teman. Kita close. Kalau sudah, di sini kita lihat kita mau tunjukin view kitchen display. Nah, view kitchen display ini adalah layar yang menghadap di dapur. Ini kita bisa masukin passwordnya, misalkan 111 terus. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya tampilan live Kanban board. Jadi udah asik banget di sini, sudah sort by FIFO ya, first in dulu yang agar bisa first out. Nah, di sini order yang pertama ini 70 menit yang lalu nih, belum proses nih. Kalau mau diproses bisa digeser atau bisa klik start. Kita coba geser aja di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti terus akan muncul sampai ke done. Nah, kemudian ada satu lagi agar melengkapi dari kitchen workflow. Contohnya ini ada tampilan Queue Status View. Kalau kita klik, ini mengingatkan kita pada resto seperti Pizza Hut atau lain-lain ya, yang misalkan dia ada layar di bagian depan kasir untuk nungguin. Ini udah ada berapa nih, misalkan di nomor 001, ternyata dine-in masih preparing nih di sini. Tapi kalau kita klik di sini ready, kemudian di sini nanti akan muncul pindah dari preparing ke ready, langsung artinya sudah tiba di depan meja kasir, tinggal diambil oleh si customer. Jadi insya Allah lengkap banget di sini aplikasi Gaspos kasirnya. Ada fitur kasir, ada fitur customer view, ada fitur kitchen view, ada fitur queue status view. Dan sebelah kanan ini ada slide atau banner promo yang bisa kita tampilkan sambil customer lihat antrian, juga lihat misalkan ada promo terbaru apa nih di bisnis atau restoran ini. Lalu ada satu lagi save order menu. Ini yang akan digunakan ketika kita memanfaatkan namanya fitur dine in di sini. Nah, di sini kita setiap meja kita bisa atur mejanya ini. Mejanya ada mana aja, areanya mana aja. Di sini ada layout previewnya. Misalkan ada indoor, outdoor, private room, bar counter, kita bisa print satu-satu. Contoh indoor sini. Nah, ini kalau di scan dia akan membuka halaman self order. Jadi kalau teman-teman lihat di restoran-restoran sekarang di mejanya ada QR code. Nah, ini contohnya di aplikasi Gaspos ini bisa di scan seperti itu juga. Oke, kita contoh ya. Kita contohkan di sini. Saya mau contohkan di HP. Kita klik broadcast dulu dari HP saya untuk contoh tampilan handphonenya. Kita klik enter. Nah, ini udah muncul. Lalu kita buka kamera. Di sini kita buka. Ini kita coba scan ya. Kita coba scan. Nah, di sini sudah muncul yang di hasil scan-nya. Kita buka open in browser. Nah, ini teman-teman sudah muncul tampilan customer view-nya. Jadi kalau tampilan customer view mirip-mirip dengan tampilan kasir, cuma bedanya ini dia ada slide di atas, slide promo. Kita bisa masukin macam-macam promosi-promosi yang ada saat ini. Ini bisa kita lihat di sini produknya. Lalu kalau customer itu dia nggak ada menu akses halaman, jadi langsung ke keranjang seperti ini. Dan ini tabelnya sudah di lock untuk table 1 ya. Karena tadi ini QR code-nya QR code table 1.
Kalau klik customer atau guest, nah ini dia bisa minta login account atau continue as guest, seperti itu. Kita continue as guest aja. Contoh, ini kita coba order misalkan nasi goreng kampung. Nah, di sini tampilan sudah fully responsive, jadi benar-benar cakep. Bisa kita klik contoh di sini, add to cart, kemudian apalagi nih minumannya, kita dari kategori cold drink, es teh manis. Kita klik add to cart, kemudian di sini kita juga bisa cek di sini, tambahkan notnya, misalkan jangan pedas, jangan terlalu pedas. Oke, kemudian di sini kita bisa klik. Nah, kalau misalkan self order view tampilannya hanya QRIS di sini. Nah, langsung muncul QRIS-nya. Nanti kalau sudah bayar, tinggal klik I have paid aja. Nanti langsung dikirim ke kasir. Nah, seperti itu. Kemudian di kasir tampilannya seperti apa? Tampilannya kita bisa lihat di history transaksi, dia akan masuk. Nah, ini akan masuk di sini web order pending. Kita bisa langsung approve biar masuk ke halaman kitchen view dapur. Nah, teman-teman di sini di halaman transaction history kita juga bisa lihat, kita coba explore ya. Di sini kita bisa filter by customer, bisa filter by tipe, dine in, take away, web order, atau tanggal. Kemudian di sini kita bisa print ulang struknya nih, buat ngelihat nih contohnya. Nih ada komplain misalkan, coba kita bandingkan struknya ada di sini, bener nggak gitu. Kemudian ada fitur apa lagi? Nah, di sini ada fitur customer. Kita ekspor satu-satu. Di fitur customer di sini kita bisa lihat, nah di sini Budi Santoso punya 1.500 poin. Siti Rahayu, Rudy Hartono, Rina, dan lain-lain. Bisa add new, bisa tambahkan, atau bisa edit yang sudah ada. Lalu tadi kita sudah transaction history, kita coba ke produk. Untuk menambahkan produk sangat mudah ya teman-teman, bisa tinggal klik add produk aja. Di sini kita bisa lihat SKU-nya bisa dimasukin, statusnya aktif, namanya produk ini, kategorinya apa aja, kemudian cash price-nya itu harganya berapa, dan ini point price. Jadi misalkan cash price-nya harganya 180.000. Contoh 80.000, lalu point price-nya kalau buat ngeredeem ini harus punya poin 100 atau 1000 atau 100 poin gini. Jadi nanti customer bisa bayar, bisa beli produk ini dengan harga cash, atau kalau dia punya poin bisa redeem poin. Nah, kemudian di sini stoknya kita bisa atur stoknya dari regular stock, langsung aja misalkan stoknya 10 atau berapa, atau dari ingredients. Dari ingredients ini kita misalkan atur nih, misalkan contoh produknya nasi goreng. Nasi goreng misalkan di sini kita pilih nih, nasi goreng itu ada misalkan pakai telur, telurnya berapa. Kemudian di sini ada coconut milk-nya berapa, kemudian jasmine rice-nya berapa, contoh tambahan ingredient terus. Jadi nanti stoknya tuh akan diatur berdasarkan bahan bakunya yang udah ada. Jadi nggak ada lagi cerita misalkan sudah pesan nggak taunya wah habis di cancel. Nah ini kita langsung bisa lihat langsung dari kasir Gaspos seperti itu. Di sini misalkan bukan makanan juga bisa ya teman-teman, produk Gaspos bisa dipakai nggak cuma buat makanan doang. Karena apa? Karena di sini kita bisa klik barcode misalkan untuk toko kelontong ya atau minimarket. Kita bisa print kita bisa select semuanya, kita klik print label. Nah ini semua produknya di print labelnya langsung muncul seperti ini, tinggal tempel nanti. Kemudian di sini kita bisa lihat bisa download report juga. Misalkan kita mau tahu nih report bahan baku hari ini udah tinggal berapa, tinggal klik aja nanti akan terdownload Excel. Di sini juga produk apa aja yang misalkan stoknya tinggal sedikit. Nah, kemudian di sini ingredients juga bisa kita atur. Bahan baku dari yang menyusun produk yang ada di bisnis kita itu, restoran kita misalkan, itu apa aja. Nah, ini bisa di sini. Kita bisa tinggal klik add ingredients, unitnya gram atau apa, kemudian stoknya dan minimal berapa. Nanti kalau minimalnya misalkan sudah minimalnya stoknya mendekati habis, nanti akan ada alert dari email dan WhatsApp. Oh, misalkan bahan baku susu udah tinggal dikit. Jadi jangan sampai tunggu habis baru ketahuan. Nah, gitu. Kemudian di sini ada lanjut ke halaman kategori.
untuk menambahkan kategori. Nah, di sini di setiap kategori ini kita bisa atur produknya nih. Jadi varian produknya itu bukan dari produk tapi dari kategori. Jadi teman-teman bisa memudahkan, nggak perlu lagi repot, aduh harus masukin variannya banyak banget. Ternyata kalau ini kita tinggal masukin aja, karena kan biasanya misalkan produk minuman ya, produk minuman dingin. Variannya kan pasti kan mirip-mirip ya kan, ada yang regular, ada yang large, misalkan ice, no ice, less ice, full ice. Jadi nggak perlu lagi satu-satu, cukup di level kategorinya saja untuk tambahkan produk variasi. Dan variasi produk ini bisa ditambahkan, misalkan regularnya 0 tanpa tambahan biaya. Kalau large-nya tambah 5.000. Nah, ini bisa diatur. Dan bisa dibuat per grup. Grupnya size, grup ukuran, grup ice, dan lain-lain. Misalkan grup kepedasan atau apa, level pedasnya gitu. Kemudian lanjut, di sini ada menu staff. Kita coba explore ke menu staff. Di menu staff ini kita bisa tambahkan contoh foto karyawan, staffnya, role-nya, kemudian digit PIN-nya di sini. Kemudian kita bisa lihat logs. Logs itu artinya attendance logs, kehadiran, clock in-nya jam berapa, clock out-nya jam berapa. Di sini nanti bisa diekspor, ya ketahuan nih yang buka kasir ini akunnya siapa. Jadi misalkan ada problem atau ada minus atau apa, ketahuan siapa yang lagi in charge saat itu juga. Kemudian kita bisa klik menu report. Menu reportnya insya Allah cukup lengkap, dari sales, transaction, stock, customer, hingga employees. Ini kelihatan ada menu revenue trend-nya, payment method-nya, order type-nya, top selling-nya nih, nanti produknya apa aja ketahuan nih jadinya nih. Peak hour-nya nih, misalkan jam berapa yang paling ramai. Lalu kita lihat transaksinya, pakai QRIS berapa, pakai apa berapa, statusnya. Kemudian stoknya juga kelihatan nih, udah berapa stoknya. Kemudian di sini ada customer siapa aja nih yang poinnya paling banyak, yang spend-nya paling banyak, ordernya paling banyak. Kita bisa buat atur di sini. Employee-nya juga performance kalau ada nanti muncul di sini. Sales-nya siapa nih yang paling ramai, berapa clock in, clock out absennya. Kemudian kita bisa filter besarkan, bisa ekspor ke Excel, CSV, bisa juga filter besarkan hari atau tanggal. Nah, kemudian di sini ada menu pengaturan. Tadi kita lihat di menu profil, ada menu bisnis profil, kita bisa atur currency simbolnya, misalkan mau dipakai di luar negeri, bisa diganti rupiah ke yang lain. Kemudian di sini bisa atur receipt footer text-nya buat stroke. Lalu di sini ada konfigurasi API buat notifikasi WA, default country code-nya 62 karena Indonesia. Kemudian di menu finance kita bisa atur taxes and fees-nya. Contoh service charge 5%, tax rate-nya 10%, loyalty point-nya misalkan setiap pembelanjaan Rp1.000 dapat 1 poin, contoh seperti ini. Nah, di sini untuk pengaturan QRIS-nya nih, karena QRIS kita nggak pakai payment gateway, jadi nggak perlu lagi ada potongan dari payment gateway, langsung masuk ke rekening teman-teman sekalian. Nanti bisa tinggal upload aja di sini kode gambar QRIS-nya, dan nanti akan terpaste di sini ID dari QRIS yang teman-teman upload. Lalu di sini ada cash shortcut. Ini untuk misalkan pembayaran cash nanti kita praktekkan, ada 5.000, 10.000, jadi untuk tombol cepat ya. Dan ini void authorization PIN. Jadi misalkan ada transaksi mau di cancel, kita harus atur PIN-nya di sini nih. Dan yang tahu hanya misalkan supervisor dan admin saja. Ini kitchen PIN. Kemudian ini kita bisa masukin custom payment method, misalkan GrabFood, GoFood, ShopeeFood, contoh dan lain-lain ya misalkan. Dan ini kita bisa atur nih, misalkan bisnis saya bukan kasir, tapi bukan kasir restoran, tapi misalkan kasir minimarket, nggak perlu ada dine-in, ini dimatiin juga bisa langsung. Nah, ini menu dine-in tadi sudah dibahas. Ini messaging, nah ini kita bisa atur format untuk struk yang dikirim ke WhatsApp. Dan ini ada alert atau peringatan untuk stok yang langsung bisa dikirim ke handphone WhatsApp admin. Kemudian ini bisa kita atur threshold-nya nih, misalkan stoknya sudah tinggal 5 biji nih, 5 unit, nanti akan dikirim nih via WhatsApp atau via email kalau diaktifkan emailnya. Dan formatnya sudah bisa diatur seperti ini. Di sini juga sama, dan kalau ini untuk ingredients stock alerts, jadi nanti ada peringatan misalkan bahan bakunya tinggal sedikit, bisa diaktifkan di sini ke nomor WhatsApp admin atau ke email juga bisa. Kemudian di sini display, nah di sini display bisa diganti ya teman-teman. Misalkan tampilannya warm seperti ini,
Kemudian misalnya bisa juga fresh mint kita ubah di sini. Jadi nanti desainnya tuh nggak kaku, cuma satu warna doang, tapi bisa diganti-ganti temanya. Nah, contoh di sini warna hijau. Kemudian di sini ada queue visibility-nya diatur misalkan per 60 menit sudah hilang. Kalau yang tadi ini, nah ini, misalkan 60 menit sudah diambil, nanti dia akan hilang dengan sendirinya nih yang ready ini. Kemudian kita bisa atur banner promo yang tampil di sini nih bisa diatur di halaman setting, promo slider atau self order banner yang tadi ada di atas bagian atas halaman self order nanti bisa diatur di sini. Kemudian di sini kita coba lihat lagi ada apa aja ya. Tadi kita coba praktek yang bagian pembayaran cash. Contoh kita beli aja ngasal di sini, lalu kita klik Pay Now. Oh iya butuh meja ya. Kita pilih dulu mejanya, table 5 contoh. Kemudian kita klik Pay Now, lalu cash payment. Nah, tinggal masukin nih. Ini berapa nominalnya. Atau misalkan kita mau ubah ini kita hapus satu, kita Pay Now, nanti kita cash payment. Nah, nanti di sini kita misalkan masukin aja misalkan uangnya nih udah ada auto shortcut-nya yang kita atur di halaman setting tadi. Tinggal klik 100.000, langsung muncul complete transaction, selesai. Nanti akan muncul di stroke cash receive timanya berapa, kembalinya berapa. Jadi ketahuan nih misalkan nanti ada customer yang berniat jahat, misalkan cashnya tadi nggak segini nih, ternyata kita sudah catat di tampilan stroke seperti ini. Kemudian kalau tampilan misalkan hold open bill, kita klik open bill di sini. Nah, ini sudah langsung masuk di tampilan open bill di sini. Di on hold transaction kita kalau mau lanjutin sudah selesai mau bayar tinggal klik continue aja, muncul di sini langsung bayar. Nah, seperti itu. Kemudian di sini coba kita praktekkan ya untuk fitur scan produk. Untuk fitur scan produk di sini coba kita lihat dulu di salah satu produk di sini, kita misalkan nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung ID-nya adalah ini dia. Kemudian di sini coba kita konekin lagi ke HP ya. Nah, ini sudah konek ke HP, lalu kita coba buka ini. Nah, ini kita select account, misalkan admin, nah ini jadi tampilan di HP juga sudah sangat responsif. Kemudian kita klik tombol kamera di sini, kita klik allow. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal scan aja langsung. Ini saya ganti tab. Tabnya ada di sini. Ini kita coba scan. Pas di scan langsung muncul bunyi dan langsung muncul seperti ini. Jadi langsung muncul produknya. Kita bisa tinggal tambahkan medium, add to cart. Nah, kita add tambah di sini. Kemudian kita bisa langsung misalkan take away, pay now, cash payment. Tinggal masukin misalkan uangnya 50.000. Kita klik complete transaction. Nah, sudah selesai. Kita coba print receipt-nya. Nah, kalau sudah di print nanti akan terhubung langsung ke tampilan printer yang sudah dihubungkan printer thermal contohnya. Oke, jadi kurang lebih insya Allah sudah sangat lengkap ya teman-teman di sini fitur dari aplikasi Gaspos. Oke teman-teman, makasih banyak semuanya. Karena sudah jam setengah 11, sudah malam, waktunya teman-teman istirahat. Saya izin pamit. Sebelumnya saya tutup dengan doa kafaratul majelis bagi yang muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.